I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak menyesuaikan Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Adi Safiri Giagista, STB 5001, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan membuat video UTS Pancasila yang dimana saya nomor urut absen 3 membahas tentang ketahanan ideologi Pancasila. Kemajuan ideologi Pancasila, teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakatnya. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas yang dapat dilakukan dengan mudah. Kejadian apapun dan di belahan bumi manapun dapat diakses dan diketahui dalam sekejap mata tanpa ada yang membatasi. Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi Pancasila memiliki pengaruh positif dan negatif. Menurut saya, salah satu dampak negatifnya yaitu ketahanan ideologi Pancasila yang kembali diuji ketika dunia masuk kepada era globalisasi yang dimana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak-anak bangsa. Saat ini, dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia yang telah menggeser budaya leluhur bangsa Indonesia itu sendiri. Budaya asing sudah merajalela masuk ke dalam pola kehidupan sehari-hari menjadi hal yang lumrah dan dapat ditemui di mana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi dapat mengakses banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah masyarakatnya seiring dengan menurunnya intensitas pembelajaran Pancasila. Idealnya, Pancasila sebagai ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi ideologi yang bekerja, diakui oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupannya. Potensi Pancasila, kehilangan eksistensinya sebagai ideologi dalam gelombang globalisasi dapat terjadi apabila pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakatnya pada umumnya tidak bersinergi untuk meningkatkan kesadaran serta pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa depannya. Di era yang penuh persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, sehingga keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol saja. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah menunjukkan peran ideologi sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang kepada negara dapat dicegah dengan cepat. Sehingga Pancasila merupakan ideologi yang terbuka terhadap segala perkembangan zaman. Karena apapun yang terjadi dalam perkembangan zamannya harus sesuai dengan cara-cara yang berlaku atas dasar Pancasila. Menurut saya, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan di era globalisasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengancam ideologi Pancasila. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Namun, permasalahan implementasi teknologi ini apabila tidak disaring oleh nilai Pancasila akan berdampak buruk bagi kehidupan generasi saat ini dan kedepannya. Yang kedua, dengan membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran yang berkesinambungan, yang berkelanjutan di semua ini dan wilayahnya. Pancasila saat ini sudah seharusnya diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut PPKN dengan penekanan pada teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anaknya. Pancasila di masa yang mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mencemari atau mengajak siswa
untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.